kawan-kawannya datang ke rumah, sudah dulu Pak kita jeliyo, baru sudah. Kalau anak sudah macam itu. Kalau Bang Edi, Pak Komar belum ke rumah ngomong macam itu masih ngaji pokoknya udah urus. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baiti ajma'in wa ila muslimin kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihi wa usadihi wa usuli wa furu'ihi wa jami' masyayikhina wa istadina wa usuli wa furu'ihi wa jami' kalamina wa manfaati wa qurbatihi kitab wa ilmu fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tasqutu al-jaddad. Wa tasqutu dan gugur, artinya itu terhalang, tidak mendapat bagian waris. Siapa al-jaddad? Nenek, baik dari nenek dari pihak mayat, ya, baik dari pihak mak maupun pihak bapak. Pihak mak kalau jaddad ini sawa'un qarabna, sama juga itu dekat apa jaddad, atau ba'idna atau jauh apa jaddad. Lah nenek tadi itu tidak mendapatkan bagian waris apabila bil ummi, masih ada ibunya si mayit, faqat maka saja. Nah, jadi kemarin kan nenek termasuk ahli waris kan begitu. Tetapi kalau ibunya si mayat itu masih ada, maka si nenek itu dia ahli waris tapi terhalang oleh ibu si mayat tadi. Maka walaupun dia ahli waris tidak mendapat bagian waris, yang dapat bagian nanti ibunya. Wataskutu dan gugur apa al-jaddad, beberapa kakek bil abi, sebab adanya bapak. Nah, kemarin kan kakek ya termasuk ahli waris, kakeknya si mayat. Namun apabila bapaknya si mayat itu masih ada, maka si kakek itu tidak mendapatkan bagian waris. Bagian warisnya nanti diberikan kepada bapaknya si mayat. Nah, maksudnya begitu. Nah, sudah paham kira-kira ya? Enggak kok itu dibuangi semua, enggak. Tapi nanti kok ada ini berarti ini tidak dapat, ada ini tidak dapat, begitu. Contohnya ini tadi yang dua sudah. Apabila ibu itu ada, nah berarti nenek tidak mendapat bagian. Apabila bapak si mayat ada, berarti kakek daripada si mayat tidak mendapat bagian warisan. Tetapi kalau kok ibu si mayat sudah meninggal, neneknya masih hidup, maka bagian daripada dari ibu tadi yang sudah meninggal, ibunya si mayat yang sudah meninggal, dilarikan kepada nenek. Demikian juga apabila bapaknya si mayat itu tadi kok sudah meninggal dan kakeknya masih hidup, maka bagian waris itu dibagikan kepada kakek sebagai ganti daripada bapak. Nah, itu seperti itu. Wa yasqutu dan gugur apa waladul ummi, siapa waladul ummi, anaknya ibu. Ayil akhu artinya saudara, lil ummi yang seibu, saudara seibu. Tahu gak ini? Nah, itu dia terhalang atau dia tidak mendapat warisan andaikan ma'awujudil arba'atil waladi. Terus andaikan kok adanya 4 orang anak, dzakaran baik itu laki-laki karena adanya anak, au unsa atau perempuan, au khumsa atau wantu. Jadi yang seumak wae, ya kan? Umpama, ya kan?
Gimana nyontohannya ya? Seorang laki-laki mempunyai 2 orang istri. Nah, ya. Nah, terus si istri tadi itu bawa anak janda. Lah itu anaknya istri tadi itu apabila kok dia itu meninggal istrinya tadi, maka itu tidak mendapatkan bagian waris. Andaikan dengan bapak yang baru itu ada 4 orang anak. Kalau 2 masih dapat. Tuh ya. Nah itu seperti itu. Nah, jadi kalau anak bawaan itu, andaikan dia yang sama sebapak itu ada, maka dia tidak mendapatkan bagian waris. Andaikan kok ada 4 orang, kalau kok cuma ada 2 orang atau 3 orang anaknya tadi, maka masih mendapat bagian waris. Itu seperti itu. Wa ma'al waladil ibni, dan juga beserta anaknya, anak laki-laki, atau yang meninggal tadi punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya punya anak laki-laki juga, cucu istilahnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara yang seibu tadi juga tidak mendapatkan bagian waris karena terhalang juga oleh cucu tadi. Kadzalika demikian juga wa ma'al abi, dan beserta bapak, andaikan bapaknya yang masih ada, wal jadda wal jaddi, dan juga beserta kakek. Jadi atau bapaknya si mayit masih ada atau kakeknya si mayit masih ada, itu saudara yang seibu tok itu tidak mendapatkan bagian waris. Jadi anak yang seibu itu terhalang oleh 4 orang, terhalang oleh 4 orang anak, atau terhalang oleh cucu dari anak laki-laki, atau terhalang dari bapak, atau terhalang dari kakek. Wa in ala walaupun ke atas. Itu begitu. Wa yasqutu. Nanti kalau sudah ini semua selesai, baru kita beri kasih contoh kasus, contoh pembagiannya. Yang ada di warisnya siapa, begitu. Oh ini terhalang, ini tidak. Berarti yang dibahas nanti yang tidak terhalang baik. Nanti begitu kalau sudah selesai ini kita ya. Ini kita selesaikan dulu. Kalau selesai kita tidak tahu nanti, loh itu Pak kok begitu, kok tidak dapat. Nah kan gitu, karena kita belum membahas masalah yang terhalang. Kemarin sudah saya tuliskan sebenarnya ya, cuman kan yang pembahasannya belum. Wa yasqutu, dan gugur siapa aku saudara laki-laki lil abi yang sebapak wal umi dan seibu, saudara laki-laki seayah dan seibu, ma'asalah satil ibni, beserta 3 anak laki-laki wa banil ibni, dan anak lakinya, anak laki-laki wa insafala walaupun ke bawah. Nah, jadi umpama ada mayit, dia mayit tadi mempunyai saudara laki-laki. Nah, saudara laki-lakinya si mayit tadi, walaupun kakaknya walaupun adiknya nggak urus, dia terhalang tidak mendapatkan bagian waris apabila si mayat tadi mempunyai 3 anak laki-laki. Nah itu ya. Atau ada anaknya anak laki-laki atau cucu istilahnya. Nah itu begitu. Wa ma'al abi, dan juga beserta bapak. Jadi atau ibaratnya ada 3 anak laki, ada 3 anak laki-lakinya dan bapaknya si mayat masih ada. Maka anaknya paman tadi, saudara tadi, saudaranya si mayat, baik adiknya maupun kakaknya yang laki-laki, itu tidak mendapatkan bagian waris. Itu begitu. Wa yasqutu, dan gugur siapa waladul abi, anak laki-lakinya bapak. Waladul abi, anak laki-lakinya bapak, bi arba'atin, sebab adanya 4 orang ini. Biha ulai salasati, dengan inilah 3 orang. Nah, saudara anaknya bapak, bawaan bapak. Nah, itu ya. Nah, itu saudara tapi sebapak gitu loh.
jadinya ya, saudara seberapa. Itu andaikan dia ada dan yang orang ini nanti kok ada, maka dia tidak mendapat bagian waris, artinya terhadang. Biha ulai salasati, dengan inilah 3 orang. Yang pertama itu al-ibn, anak laki-laki yang sama sebapak. Wa banul ibni, dan juga anak laki-lakinya anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Wal abi, dan juga adanya bapaknya orang yang meninggal tadi. Jadi saudara kita yang sebapak itu apabila 3 orang ini kok ada, itu tidak mendapatkan bagian waris. Yang pertama yaitu andaikan ada anak laki-laki dan juga anaknya anak laki-laki dan juga adanya bapaknya si mayat, maka saudara anaknya bapak, anak atau saudara yang sebapak tadi tidak mendapatkan bagian waris. Wabil akhi, dan juga dengan adanya saudara laki-laki lil abi wal ummi, andaikan ada saudara laki-laki yang seemak sebapak, wa arbaatun, dan adanya 4 orang ini. Jadi kalau yang menghalangi saudara seemak sebapak itu cuma 3 tadi. Ada anak laki-laki, ya dia enggak dapat. Ada cucu laki-laki, ya dia tidak dapat. Bapaknya si mayat masih ada, ya juga tidak dapat. Wa arbaatun, karena dia terhalang bapaknya tadi dan terhalang anak laki-laki. Wa arbaatun, dan adapun 4 orang ini itu yusibuna, mendapat bagian asobah atau sisa daripada pembagian harta yang tetap, akhwatihim, dengan saudara-saudara mereka, ai al-inasi, artinya perempuan, lidzakari, karena laki-laki. Al-inasu, adapun seorang perempuan, lidzakari, bagi seorang laki-laki, itu maslil hadil musayain, seperti bagiannya 2 orang perempuan. Kalau kok sudah prosesnya asobah ya, itu nanti sudah tidak bagian lagi, tetapi asobah, sisa daripada harta, seperti yang dicontohkan kemarin itu. Umpama hartanya 80 juta, yang ada ahli warisnya cuman ibu, terus istri, terus anak laki-laki, anak perempuan, 2 anak perempuan. Maka yang model seperti itu, anak laki-laki dan anak perempuan itu bagiannya adalah asobah, dikarenakan ada anak perempuan, 2 orang anak perempuan bersama anak laki-laki. Asobahnya namanya asobah bil ghair. Nanti asobah itu ada 3, namanya asobah binafsi. Anak laki-laki itu asobah binafsi. Ada anak laki-laki sendirian atau 2 orang atau 3 orang, maka dia tidak mendapat bagian seperseperanda, tetapi sisa dari seperseperan tadi dibagilah ke dia sisanya. Itu namanya asobah, sisa daripada pembagian, namanya asobah binafsi, sebab dirinya sendiri. Lah terus ada juga nanti namanya asobah ma'al goer, asobah bil goer, asobah atau pembagian harta sisa sebab adanya orang lain. Lah ini nanti biasanya kalau ada ahli waris perempuan 2 orang atau lebih dengan dengan anak laki-laki 1 orang atau lebih, maka itu nanti anak perempuan dan anak laki-laki tadi tidak mendapatkan bagian dari seper-seper itu, tetapi sisa dari seper-seper itu, nah itu bagian beliau-beliau itu. Nah nanti kalau yang laki-laki 2 kali lipat bagiannya dengan orang perempuan. Kalau asobah begitu nanti prosesnya, gitu ya. Makanya kalau kata orang Jawa itu, kalau perempuan gendong, kalau laki-laki mikul, 2 kali lipat katanya. Tapi bukan masalah warisnya, tapi asobahnya. Ya warisan, tetapi kalau kok di situ membahas masalah sudah sampai ke asobah, itu nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fi darin amin ya rabbal alamin.
Yang pertama yang asobah binafsi itu al-ibnu, anak laki-laki. Wa binul ibni, dan juga anak laki-lakinya anak laki-laki. Jadi andaikan ada anak laki-laki sendirian atau 2 orang atau 3 orang, maka bagiannya asobah. Atau cucu laki-laki, anak laki-lakinya sudah meninggal, yang ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal tadi, cucunya si mayat, kan? Maka itu dapat juga bagian namanya asobah binafsi. Wal akhu, dan juga saudara laki-laki minal abi, yang sebapak, wal umi, dan seibu, dan juga saudara laki-laki yang seemak sebapak. Wal akhu, dan juga saudara laki-laki baik adiknya maupun bapaknya maupun kakaknya, itu tidak masalah. Wal akhu, dan juga saudara minal abi, dari bapak. Amal akhu, adapun saudara laki-laki minal umi, dari ibu, fala yusibu, maka tidak mendapatkan bagian asobah. Fala yusibu akhadhu, maka tidak bisa memberikan asobah bil ghair, dengan saudara perempuannya si mayat. Balahuma, balik adapun bagian saudara laki-laki yang sebapak tadi dan juga saudara perempuan, itu bagiannya asulusu, sepertiga, seperti kemarin itu, sepertiga terbagian daripada saudara perempuan dan saudara laki-laki, itu bagiannya sepertiga. Wa arba'atun, dan adapun 4 itu yurisuna, bisa mendapatkan bagian waris yang asobah, duna akhwatihim, walaupun tidak bersama orang lain. Wahum, dan adapun mereka itu al-amamu, para paman, saudaranya bapak. Wabanul amami, dan juga anak laki-lakinya para paman. Jadi saudaranya bapak, bukan saudaranya ibu loh ya. Jadi kalau di Arab itu, kalau kita kan dari bapak ya paman, dari ibu ya paman, saudara bapak ya paman, saudara ibu ya paman. Kalau di Arab kata-katanya beda. Kalau saudara sebelah bapak itu namanya pakai ain, amun, ain mim tasdid. Nah itu kalau saudara yang sebelah bapak. Kalau saudaranya emak itu bukan amun, namanya kholah, lam ha. Tuh bahasanya beda. Nah di sini yang dibahas, yang dimaksud di sini mendapatkan asobah itu adalah paman dari bapak, karena kata-katanya ain mim. Terus juga anaknya paman, wabanul ikhwati, dan anak laki-lakinya saudara perempuan, wa asobatul maulal mutiki, dan juga asobahnya orang yang memerdekakan. Ini sekarang sudah enggak ada. Wa inama infarodu, dan sesungguhnya sendirian siapa mereka, min akhwatihim, dari saudara-saudara mereka, li'anahum, karena sesungguhnya mereka itu asobatun, sebagai asobah, warisuna, yang pada mewarisi, wa akhwatihim, dan juga saudara-saudara perempuan mereka, min dawail arhami, dari orang yang masih mempunyai sanak kerabat, la yarisuna, maka mereka tidak mendapatkan bagian waris. Artinya begini, walaupun dia masih sanak kerabat, tapi yang tidak ditentukan di bagian-bagian mendapatkan waris tadi, maka dia namanya dawil arham atau saudara, tapi tidak mendapatkan bagian waris. Nah itu yang sudah tidak ditentukan di keterangan-keterangan kemarin itu. Maka walaupun dia katanya saudara, ya dia tidak mendapat, tapi dia tidak mendapatkan bagian waris. Nah, itu seperti itu. Itulah yang menghalang-halangi antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya, dan juga ketentuan-ketentuan daripada asobah. Asobah tadi ada 3, yaitu asobah binafsi, yaitu apabila anak laki-laki sendirian atau berdua atau bertiga, tidak ada saudara perempuan. Terus yang kedua asobah bil ghair, yaitu adanya seorang anak perempuan 2 atau lebih,
dengan adanya anak laki-laki, maka beliau berdua juga bagiannya adalah asobah atau asobah ma'al goir, perempuan sama perempuan. Contoh umpama anak perempuan dan juga ada bibi, saudara perempuannya bapak kan. Masa yang seperti itu, saudara perempuannya saudara perempuan dan juga adanya anak perempuan, maka yang seperti itu namanya asobah ma'al goir, perempuan sama perempuan. Contoh ahli warisnya ada perempuan, anak perempuan, terus yang meninggal tadi juga punya saudara perempuan. Lah, yang model seperti itu namanya asobah ma'al goir. Itu 3 bentuk asobah. Nah, besok diterangkan lagi. Nanti kalau kiranya perlu kita ulangi tuh bab waris ini, ya, supaya kita agak paham dikit biar tidak bingung teman-teman. Nah itulah malam ini tentang ahli waris yang gugur karena sebab adanya ahli waris lain, dan juga menerangkan masalah asobah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.